Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang saya hormati, para dewan juri, dan tidak lupa pula para peserta lomba yang sedang berbahagia. Tidak ada kata yang indah kecuali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat umur agar kita selalu bersyukur, hidup makmur, tidak takabur, dan selalu mengharapkan nikmat kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beribu-ribu salam selalu tercurah limpahkan kepada putra gurun pasir yang mana Senin subuh beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh terjungkir. Siapa lagi kalau bukan beliau, Nabi terakhir, Nabi kita, Nabi akbar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, izinkan saya, Faizah, menyampaikan sepatah kata tentang kepemimpinan generasi bangsa mengikuti kaidah-kaidah Rasulullah. Michael Hart dalam bukunya One Hundred Ranking of the Most Influential Person in History. Buku ini menempatkan Rasulullah sebagai pemimpin terbesar sejarah umat manusia. Tidak ada yang dapat menandinginya. Orang luar saja mengakui akan kehebatan dan kemuliaan Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Bagaimana dengan kita, negara Indonesia yang mayoritas Islam penduduknya? Namun mirisnya pemirsa, di zaman sekarang banyak terjadi korupsi di mana-mana. Suap menyuap terjadi dengan gampangnya. Di perusahaan ada, di perkantoran banyak, di bank ada, bahkan di lembaga pendidikan pun ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan pemimpin di lembaga tersebut kurang bijak dalam memimpin. Dalam hadis disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Mengutip hadis tersebut, kita sebagai bangsa negara Indonesia, terutama presiden, merupakan pemimpin di negaranya. Bupati merupakan pemimpin di kabupatennya. Pak Camat merupakan pemimpin di kecamatannya. Kepala desa merupakan pemimpin di desanya. Bahkan suami adalah pemimpin dari keluarganya. Dan ibu adalah pemimpin dari anak-anaknya. Kita sebagai bangsa negara Indonesia, sebagai pemuda harus memimpin, bisa memimpin diri kita sendiri. Namun pemuda zaman sekarang lebih mementingkan pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Mabuk-mabukan, narkotika, narkoba, bahkan obat-obatan yang tidak ada manfaatnya. Ini semua dikarenakan pemimpin di negara kita, di Indonesia ini, tidak menjadikan Rasulullah sebagai pedoman. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 halaman 420 baris keempat dari bawah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan bagimu. Maka dari itu kita sebagai generasi bangsa harus mengikuti kaidah-kaidah Rasulullah. Seperti apa meneladani Rasulullah? Banyak sekali yang dapat kita teladani dari beliau. Oleh sebab itu, pada tahun 2024 yang akan datang akan dilaksanakan pemilihan pemimpin di negara Indonesia, di negara kita sendiri. Betul? Betul. Baik dalam presiden, DPR, dan bupati yang insya Allah akan dilaksanakan secara serentak. Oleh karena itu, kita harus memilih pemimpin yang memiliki 4 sifat yang ada di diri Rasulullah. Yang pertama, sidik, jujur, baik perkataannya maupun perbuatannya. Lalu yang kedua, pemirsa ada yang tahu yang kedua? Baiklah kalau begitu. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Artinya ia tidak akan ingkar janji dari awal sampai akhir lepas dari jabatannya. Lalu yang ketiga, tabligh, menyampaikan apa yang harus disampaikan. Contohnya, masyarakat kita di negara Indonesia mendapatkan bantuan dari pemerintah 2 juta, disampaikan kepada bupati, dari bupati disampaikan kepada Pak Camat, dari Pak Camat disampaikan kepada kepala desa, dari kepala desa disampaikan ke kita. Syukur-syukur dapat 2 juta. Ya kalau 2 juta, kalau nyampainya 200.000 bagaimana? Bukan masalah besar kecil angkanya, tapi bagaimana cara menyampaikannya dari pemerintah ke masyarakat harus sesuai dan harus apa adanya. Lalu yang keempat, cerdas, fatoanah. Seorang pemimpin harus cerdas dan cermat dalam memimpin. Jika seorang pemimpin tidak cerdas, maka bisa-bisa dibodohi oleh bawahannya. Betul, betul. Jika pemimpin di negara kita di Indonesia ini sudah mengikuti sifat-sifat Rasulullah, insya Allah rakyat, insya Allah negara kita di Indonesia ini akan menjadi negara yang makmur, jaya, dan menjadi negara baldatun tayyibatun wa ghafurun ghafur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, itu timbul dari diri saya sendiri. Apabila ada tutur kata yang baik, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.